Perkenalkan, nama saya Gede Yudi Adrama. Saya dari jurusan D3 Desain Komunikasi Visual. Adapun pembelajaran yang akan saya jelaskan, teori belajar kognitif. Berbeda dengan teori behavioristik, teori kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkat laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Beberapa pandangan tentang teori kognitif, diantaranya: 1. Teori perkembangan Piaget. 2. Teori belajar menurut Brunner. 3. Teori belajar bermakna Ausubel. Teori perkembangan Piaget. Piaget merupakan salah seseorang tokoh disebut-sebut sebagai pelopor aliran konstruktivisme. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Kognitif sebagai sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Menurut Piaget, proses belajar akan terjadi mengikuti tahap-tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi, atau penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahap yang pertama, tahap sensorimotorik dari umur 0 sampai 2 tahun. Jadi pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Tahap preoperasional atau umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Jadi pokok perkembangan pada tahap ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep instruktif. Kemudian tahap operasional konkret dari umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Yang selanjutnya, tahap operasional formal dari umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini
adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir atau kemungkinan. Yang kedua, teori belajar menurut Brunner. Dalam memandang proses belajar, Brunner menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dalam teorinya, Free Discovery Learning, ia mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan cara menyusun materi, pelajaran, dan menyajikan sesuai dengan tahap perkembangan orang tersebut. Menurutnya, perkembangan yang selama ini diberikan di sekolah banyak menekankan pada perkembangan kemampuan analisis, kurang mengembangkan kemampuan berpikir instruktif. Padahal berpikir intuitif sangat penting untuk mempelajari bidang sains, sebab setiap disiplin mempunyai konsep-konsep, prinsip, dan prosedur yang harus dipahami sebelum seseorang dapat belajar. Cara yang baik untuk belajar adalah memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan atau discovery learning. Dan yang selanjutnya, teori belajar yang bermakna Althusser. Menurut Althusser, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Demikian penyampaian dari saya terkait teori belajar kognitif. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.